Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan yang lalu, gitu ya, dari video yang lalu, yaitu masih sama di bab tentang termokimia. Tetapi pada hari ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berhubungan dengan hukum Hess, gitu ya. Nah, seperti biasanya. Saya sediakan soal dan juga pembahasannya. Semoga video pada hari ini bisa membantu siswa-siswi kelas 11 MIPA untuk mempermudah belajar materi terkait termokimia, gitu ya, terutama pada penerapan hukum Hess, gitu ya. Baik, silakan disimak videonya sambil belajar. Oke? Baik, untuk soal yang pertama, perhatikan diagram Hess berikut ini. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah manakah yang memenuhi dari hukum Hess. Gitu ya. Nah, sebelum ke materi ini, menyelesaikan ini, ya saya ingatkan kembali bagaimana menyelesaikan soal yang tipenya seperti ini, ya, yang membentuk siklus seperti ini supaya kalian memahaminya jauh lebih mudah, gitu ya. Baik. Nah, perhatikan sekarang dalam siklus seperti ini, nanti ada panah yang tipenya searah dan berlawanan arah, gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang tipe searah. Bisa diperhatikan? Oke, baik. Nah, dari yang barusan kalian lihat, ya, panahnya itu ke kanan, kemudian dia ke atas, kemudian ke kiri, kemudian ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia searah. Gitu ya. Nah, atau bahasa gampangnya, perhatikan ujung panahnya itu ketemu dengan bagian belakang panah. Ya, berarti itu searah. Gitu ya. Mau dia belok kemanapun, gitu ya. Selama ujung panah, ya, ketemu bagian belakang panah, itu namanya searah. Gitu ya. Nah, sehingga nanti pada penerapan seperti ini, kita jauh lebih mudah. Oke. Nah, sekarang perhatikan kalau berlawanan arah. Oke, bisa dilihat. Nah, perhatikan ya di sini. Nah, panahnya ini ke kanan, kemudian yang satunya ke bawah. Nah, lihat kedua ujung mata panah saling ketemu. Ya, nah kalau ujung panah ketemu ujung panah yang lain, ini namanya berlawanan. Gitu ya, itu bahasa mudahnya. Oke, jadi nanti kalau ujung panah ketemu ujung panah, dia pasti berlawanan. Ya, nah sekarang karena bentuk gambarnya seperti ini, oke, kita kembali ke bentuk gambarnya ya. Karena bentuk gambarnya seperti ini, maka perhatikan pada hukum Hess berlaku bahasa gampangnya ya. Saya ambil yang paling sederhana yang mudah dipahami, yaitu panah searah itu sama dengan panah yang berlawanan arah. Maksudnya adalah jumlah dari delta H ini yang panahnya searah itu semuanya dijumlah, hasilnya sama dengan panah yang berlawanan arah. Gitu ya. Nah, baik, untuk soal seperti ini, saya tuliskan ulang terlebih dahulu, ya, bisa diperhatikan di sebelah sini, oke, yaitu sesuai dengan contoh A, B, C, D, itu ya. Kemudian untuk panahnya bisa diperhatikan, oke, kemudian satunya adalah seperti ini, gitu ya. Kalian bisa lihat dari B menjadi A, D menjadi A, kemudian D menjadi C, kemudian B menjadi C. Nah, misal dengan kondisi seperti ini kalian bingung, ya, maka coba hapus ya dua panah dulu, gitu ya. Saya ambil contoh, misal sekali lagi ini sama ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, tinggal yang atas sama yang bawah. Nah, sekarang perhatikan. Nah, kalau searah, lihat ya, panahnya di sini memang seperti berlawanan. Yang satu ke arah
kiri, satunya ke kanan. Itu ya, karena posisinya dia memutar. Paham ya? Sehingga, nah antara B menjadi A dengan D menjadi C, itu letaknya adalah searah. Maka boleh dijumlah. Gitu ya. Dengan kata lain, berarti delta H4 dengan delta H1 boleh dijumlah. Gitu ya. Sehingga seperti ini, delta H1 ditambah delta H4. Itu ya. Otomatis sama dengan lawannya. Lawannya siapa? Yaitu 2 dan 3. Oke. Nah, sekarang kita hapus yang ini. Kemudian yang ini kita munculkan. Nah, baik. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ya, mirip dengan ini. Lihat, dia berlawanan ya. Ini ke atas, yang ini ke bawah. Ya, secara eh, tanda dia berlawanan. Tetapi karena dia bentuknya memutar, dia pasti searah. Itu ya, begitu juga yang ini. Ya, ini ke bawah, yang ini ke atas. Ya, maka boleh dijumlah. Ya, tetapi yang ini ya, itu berlawanan dengan yang atas sama bawah tadi. Itu ya, makanya H1 ditambah H4 sama dengan yang H2 ditambah H3. Oke. Nah, gambarnya ini saya hapus dulu. Oke. Nah, baik. Jadi inilah. Jadi dari gambar ini kita temukan hukum Hess-nya adalah delta H1 ditambah delta H4 karena dia searah sama dengan lawannya. Ya, jadi 1 dan 4 itu searah. Tapi 1 dan 4 berlawanan dengan 3 dan 2. Gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tinggal kita lihat saja bentuk yang sesuai. Yang pertama, kita cek yang A. Kalau yang A pasti salah. Karena ini harusnya plus. Gitu ya. Tapi dia min. Oke. Yang B, 1 dikurangi 4. Padahal 1 harus ditambah dengan 4. Otomatis juga salah. Kalau yang C, nah satunya tetap, 4-nya dibuang ke kanan. Jadi 2 dan 3-nya dijumlah, dikurangi yang 4. Betul. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, yang D salah karena ini minus. Kemudian yang E, 2 dan 3 dijumlah betul, harusnya dikurangi H1. Tapi di sini plus. Paham ya? Sehingga soal ini jawabannya adalah yang C. Itu delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 dikurangi delta H4. Oke, bisa dipahami ya. Ini masih tipe yang mudah. Baik, soal berikutnya. Nah, bisa diperhatikan, perhatikan diagram pembentukan gas SO3 seperti ini. Oke, menurut hukum Hess, nilai X pada diagram tersebut. Nah, atau di sini saya tulisnya delta HR. Itu ya. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini, ya sekali lagi perhatikan mana yang searah. Ya, ternyata yang searah adalah, bisa dilihat di sini. Nah, panah ini ujung panah, lihat di sini ketemu bagian belakang. Itu ya. Nah, berarti ini searah. Ya, otomatis 1 dan ini delta HR gitu ya. Delta H1 dan delta HR itu dijumlah. Hasilnya adalah yang delta H2. Gitu ya. Sehingga dari sini pada hukum Hess berlaku, nah ini dia, delta H2 sama dengan delta H1 ditambah delta HR. Gitu ya, karena gambarnya seperti ini. Oke, kemudian perhatikan tipe seperti ini kadang sering menjebak ya. Perhatikan setelah SO3 kan yang ditanya SO3 ya. Nah, lihat di sini depannya ada angka 2. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat semua satuannya cuma kilojoule. Ya, karena satuan cuma kilojoule semuanya ya, maka hasil akhirnya tidak perlu dibagi 2. Gitu ya, sehingga kita jumlah seperti biasa. Ya, maka
Saya lanjutkan. Nah, delta H2 kita ganti min 790, delta H1-nya minus 593, delta HR-nya adalah X. Ya, maka otomatis tinggal pindah ruas saja, sehingga X-nya ketemu min 197 kilojoule. Ya, dan hasil ini tidak perlu dibagi dua. Kenapa? Karena satuannya tidak ada per molnya. Gitu ya. Kalau nanti ya ada tipe soal seperti ini, perhatikan di sini ada angka 2-nya, kok satuannya ada per mol gitu ya. Nah, maka setelah ketemu hasilnya ini harus kalian bagi 2. Ya, itulah jebakan yang sering terjadi. Oke, paham ya? Ini hanya penjumlahan saja ya. Jadi tidak terlalu sulit. Itu ya. Yang sulit kita biasanya adalah menentukan apakah panah ini searah ataukah berlawanan arah. Baik, soal berikutnya. Nah, tipe soal berikutnya seperti ini. Diketahui siklus Hess seperti ini. Itu ya. Yang ditanya ini delta H1 ya atau delta HF dari metanol. Oke. Nah, ini saya tambah sendiri ya. Jadi delta H2 tujuannya supaya mempermudah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, kalau kita amati dari gambar, ternyata delta H1 dan delta H2 itu searah. Gitu ya. Jadi 1 dan 2 searah. Karena dia searah, maka boleh dijumlah. Gitu ya. Yang berlawanan adalah yang delta HF-nya. Ya, yang min 983 itu berlawanan dengan 2. Dengan 1 dan 2. Gitu ya. Sehingga, nah pada hukum Hess berlaku, berarti delta HF yaitu yang ini, ya perhatikan yang atas ini, itu adalah jumlah dari 1 dan 2. Ya, maksudnya delta H1 ditambah delta H2. Oke. Nah, tinggal kita jumlah biasa, sehingga delta HF-nya min 983 ditambah delta H1 ditambah delta H2, yaitu min 638. Ya, sehingga delta H1 ketemunya adalah minus 345 kilojoule. Oke, bisa dipahami ya, sehingga nanti ketika ada tipe seperti ini, gitu ya, kalian bisa mengerjakannya lebih mudah. Ya, dan reaksi yang ada di dalam tidak perlu apa namanya dibuktikan dia setara atau tidak. Rata-rata ya semua soalnya itu sudah setara. Kadang ada yang setara, kadang ada yang tidak. Gitu ya. Contohnya seperti ini. C ditambah O2 lalu ditambah 2H2. Gitu ya. Nah, ini kan kadang dia tidak setara. Ya. Ini kurang angka 2-nya di sini ya. Sehingga kalau pada hukum Hess ya itu yang diperhatikan adalah hasil akhirnya. Gitu ya. Prosesnya ini ya kalian hanya tinggal menjumlah saja. Oke. Nah, contoh yang terakhir, oke, siklusnya seperti ini. Ya, mungkin ada yang mirip di poin sebelumnya. Untuk delta H1 dari ini ke sini, gitu ya, nilainya adalah X. Kemudian yang delta H2 itu dari atas ke bawah. Kemudian yang ini dari bawah ke atas. Itu ya. Nah, jika delta H2-nya adalah minus 673 kilojoule dan delta H3 adalah min 186,5, maka berdasarkan siklus Hess di atas, besarnya perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, entalpi pembentukan standar adalah berapa?
Kemudian lihat di sini satuannya. Nah, kilojoule per mol. Itu ya. Nah, yang ditanya X-nya. Kemudian perhatikan seperti tadi. Lihat dia ada angka 2-nya. Nah, maka nanti setelah nilai X-nya ketemu, gitu ya, maka harus dibagi 2. Ya, karena satuannya yang diminta kilojoule per mol. Ya, ini sengaja saya tulis biru, tujuannya jelas, biar jelas gitu ya. Tapi nanti dalam hal mengerjakan soal di buku, jadi mohon kepada kalian untuk lebih teliti gitu ya, karena satuan itu mempengaruhi. Ya, hanya gara-gara kalian lupa membagi 2, ya otomatis jawabannya salah. Gitu ya. Misalkan jawabannya 45. Kalian ketemunya 90, ya lupa tidak dibagi 2. Nah, otomatis itu juga salah. Gitu ya. Baik, berdasarkan gambarnya, ya kita kembali ke gambar siklusnya. Ternyata 2 dan 3 itu searah. Gitu ya. Perhatikan ujung panah ketemu bagian belakang. Ya, sementara 1 dan 3 itu ujung panah ketemu ujung. Gitu ya. Nah, maka pada hukum Hess, sesuai gambar ini, maka berlaku delta H1 adalah jumlah dari delta H2 ditambah delta H3. Oke, nah kalau sudah, angkanya tinggal kita masukkan. Ya, yaitu min 673 ditambah 186,5. Ya, ada minusnya. Ya, makanya saya kurung. Ya, mohon diperhatikan nanti setiap ada minus, ya, kemudian di depannya ini ada plus seperti ini. Nah, mohon lakukan diberi kurung, gitu ya. Tujuannya supaya menghindari kesalahan. Oke, tapi kalau di depan seperti ini, misalnya, ya, nah ini tidak diberi kurung pun tidak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Ini di jumlah ketemunya adalah minus 859,50 kilojoule saja. Nah, biasanya seperti ini, ya, banyak siswa pasti jawab yang ini, gitu ya. Nah, biasanya pasti jawab langsung yang ini, ya. Nah, itu mohon maaf, pasti salah, gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, ada kalimat perubahan entalpi pembentukan standar. Ingat, kalau ada kata pembentukan standar, ya, terutama ada kata standarnya, nah, maka pasti berlangsung dalam 1 mol. Itu ya, standar itu kalau di kimia dihitungnya dalam kondisi 1 mol. Ya, nah kalau kita lihat X-nya memang ketemu ini nilainya, tetapi reaksinya ya hasilnya adalah 2SO3. Ya, berarti masih ada 2-nya. Berarti nilai ini itu masih 2 mol. Maka dia belum standar. Gitu ya, sehingga kita ubah. Nah, delta HF dari SO3, yaitu dari angka ini, kita bagi 2. Gitu ya, sehingga minus 859,50 kita bagi 2. Ya, karena depannya ini angkanya 2. Misal, ya, kalian menemukan soal, ya, mungkin tipe yang lain, Pak, depannya ini angkanya 3, ya dibagi 3. Gitu ya. Pak, depannya ini angkanya 5, ya otomatis juga harus dibagi 5. Oke, nah baik dari ini langsung ya ketemunya adalah minus 429,75. Itu ya, satuannya langsung dari sini yaitu kilojoule per mol. Oke, nah bisa difahami ya, sehingga dalam mengerjakan hukum Hess ya tidak terjadi kesalahan lagi. Gitu ya, karena apa? Karena hukum Hess itu menghitungnya tidak sesulit 2 yang lain, gitu ya. Maksudnya seperti yang pakai rumus pemutusan ikatan, gitu ya, dan juga pakai delta HF. Ya, tetapi sekali lagi dalam mengerjakan hukum Hess, ya, kalian harus memperhatikan siklusnya. Mana siklus yang searah dan mana siklus yang berlawanan arah. Oke? Baik, semoga video ini bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11, gitu ya. Semoga
apa yang saya share pada hari ini, apa yang saya bagikan pada hari ini bisa mempermudah kalian belajar termokimia lebih mudah, gitu ya. Dan tentunya dengan ada video ini, belajar termokimianya, ya, belajar termokimia terutama pada hukum Hess jauh lebih mudah, gitu ya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.